Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah memasuki rutinitas harian, pekerjaan, aktivitas, dan juga mungkin target-target yang sudah kita buat untuk dijalani di tahun 2024, ada sebuah konsekuensi logis yang akan terjadi dengan iman kita. Masihkah kita rajin ke gereja? Masihkah kita percaya bahwa Yesus yang telah lahir sebagai Emmanuel, Allah yang menyertai kita, akan terus berjalan bersama kita? Yang pasti dari pihak Yesus, kalau Ia lahir di hati kita, pasti Ia akan selalu berjalan bersama kita. Tapi kalau kita keluarkan dari hati kita, maka walaupun Dia sudah lahir ke dunia, Dia tidak akan tinggal di dalam hati kita. Maka menyimpan Tuhan di hati adalah kunci untuk kita selalu berjalan bersama Yesus. Karena pasti akan terjadi ketika kita sudah bergulat dengan rutinitas pekerjaan atau target-target yang mau kita raih, ada kemungkinan kita lupa Tuhan. Kita lupa Yesus yang telah lahir sebagai Emmanuel karena kita sudah beralih fokus. Maka menjaga konsistensi agar Natal itu betul berbuah untuk hidup dan menjadi sebuah perayaan yang terus kita alami setiap hari, maka harus selalu kembali ke hati dan pastikan Tuhan memang ada di hati kita. Kenapa perlu agar Tuhan selalu ada di hati kita? Supaya kita tetap mengenal Tuhan walaupun Tuhan itu sebenarnya ada, tapi karena kelihatan kerumunan banyak dan pekerjaan banyak, nanti Tuhannya tidak kelihatan dan tidak dikenal. Tidak mungkin kalau kita sudah kerja di kantor atau di mana-mana, kita menemukan kalau di sana juga ada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah menyimpan Dia di hati, maka di sana pun kita akan menemukan Dia. Seperti Yohanes Pembaptis, karena dia sudah kenal Yesus, sudah ada di hatinya,
Maka ketika di antara orang banyak yang datang dibaptis di Sungai Yordan, orang-orang lain semua tidak kenal Yesus itu ada, dia yang kenal. Padahal kalau kita pikir-pikir, bayangannya ribuan orang datang minta dibaptis oleh Yohanes, Yesus juga kan datang minta dibaptis oleh Yohanes, tapi orang lain tidak tahu dan tidak kenal bahwa Yesus itu ada Yesus. Juga kalau tidak melihat dan mengenal dengan hati, tidak mungkin Yohanes tahu juga ada Yesus, kan orang banyak. Kita datang gereja sejak kalau hari raya, belum tentu kita kenal siapa saja yang ada di situ. Tapi di antara kerumunan banyak, Yohanes tahu dan dia kenal. Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi sesungguhnya di antara kamu ada yang tidak kamu kenal. Dialah yang akan membaptis dengan Roh. Aku saja untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Jadi kita mengenal dan mengalami kehadiran Tuhan tidak harus dengan melihat dengan mata, karena yang paling penting kita melihat dan menemukan dengan hati. Artinya para saudara dan Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, setumpuk apapun pekerjaan, seberapa gaduhnya dunia dengan tahun politik, kita masih bisa menemukan Tuhan di sana kalau Dia sudah ada di hati kita. Maka itulah yang perlu kita jaga supaya hati kita jangan sampai kehilangan dan kelepasan lagi Tuhan yang telah lahir pada perayaan Natal itu di kandang hati kita. Kalau dalam Injil kita menemukan Yohanes Pembaptis, dalam bacaan pertama kita menemukan Yohanes Rasul atau penulis Injil yang disayangi dan dikasihi Yesus. Dan menurut dia, apa tips terbaik agar Tuhan itu tidak cepat hilang dari hati dan hidup kita? Dia bilang, apa yang telah kamu dengar, rawatlah itu di dalam dirimu. Dan apa yang telah kita dengar selama Natal, kita dengar dan kita lihat Yesus lahir kembali. Dalam khotbah-khotbah juga kita mendengar apa arti Natal untuk kita. Maka jaga apa yang sudah kita dengar itu di dalam diri kita, supaya itu yang membuat kita tidak cepat kehilangan Tuhan, sesibuk apapun kita, segaduh apapun dunia. Bapak Ibu, selain kesibukan, rutinitas, pekerjaan, dan juga kegaduhan dunia, hal lain yang bisa membuat Yesus itu dicopot dari dalam diri dan hati kita, itu kegoyahan iman. Kalau iman tidak goyah dan tidak tangguh, maka Tuhan itu gampang sekali hilang dari dalam diri dan hati kita. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Santo Basilius dan Gregorius Agung dari Nisans. Mereka sama-sama dari Turki, mereka cuma bersahabat saja. Dan mereka adalah dua tokoh yang sangat gigih untuk memperjuangkan ajaran iman yang benar tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terutama dari bahaya kaum Arianisme. Pada waktu itu ada seorang bernama Arius, Kristen juga. Dia dari Mesir dan dia mengajarkan kepada banyak orang bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi dia punya derajat itu lebih rendah dari Allah. Karena Yesus anak Allah, maka dia tidak punya kekekalan dalam hidup. Kan bertentangan dengan iman dan ajaran Katolik tentang Allah Tritunggal, bahwa ketika Yesus lahir sebagai anak Allah, dia 100% Allah. Jadi dia tidak punya level lebih rendah dari Allah Bapa. Kemudian Yesus juga karena lahir dari Roh, diciptakan dari Roh, maka Roh pasti selalu kekal. Tapi menurut kaum Arianisme tidak ada kekekalan di dalam diri Yesus. Nah, ini kan bahaya ketika kemudian kita diajarkan Yesus itu membangkitkan orang mati, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Kalau tidak ada kekekalan dalam diri Yesus, maka Dia tidak akan menjamin dan menjanjikan surga untuk kita. Yang paling penting untuk kita adalah bahaya ajaran sesat akan membuat kita goyah dan goncang dalam iman, dan itu yang membuat kita malas berdoa, malas ikut misa, malas ke gereja, malas ikut kegiatan gereja. Kalau iman sudah goyah, maka otomatis kita pasti susah berpartisipasi, susah terlibat aktif. Tapi kalau iman tetap tangguh dan kuat, sebesar apapun persoalan, masalah, atau komentar orang yang mungkin melemahkan iman dan keterlibatan kita, itu tidak akan membuat kita goyah dan luntur. Karena dalam kenyataan, kadang-kadang orang rajin ke gereja dan aktif,
kalau dia jadi panitia hari raya. Setelah itu hilang. Juga ada bahaya ketika dia sedang rajin-rajinnya, orang berkomentar, pasti dia lemah. Dan hal-hal itu pasti akan mungkin terjadi untuk menggoyahkan dan menggoncangkan iman kita. Maka caranya kembali ke laptop. Laptop kita apa? Kembali ke iman tentang Yesus itu lahir benar di hati kita, di dalam keluarga kita, dan ia lahir sebagai Emmanuel, Allah yang selalu menyertai kita tanpa batas waktu. Bahkan dalam kesibukan apapun, dalam pergolakan dan perjuangan hidup seperti apapun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang dan berjalan sendiri. Yesus yang telah terinkarnasi menjadi anak Allah dan anak manusia 100% selalu berjalan bersama kita. Dan di dalam Ekaristi kita selalu disupport oleh Yesus dengan memberikan tubuhnya sendiri sebagai santapan rohani untuk dia mau berjalan bersama kita, tinggal di hati kita, menjiwai seluruh jiwa kita, sehingga kapanpun dan dimanapun kita pergi dan bekerja, kita pasti berjalan bersama Yesus, Sang Emmanuel yang telah lahir. Semoga Tuhan memberkati.